Innal jinnati wan nas la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Laika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illallah ar-rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in illa bima sha'a wasi'a kursiyuhu samawati wal arda wa la yahuduhu wa huwal 'aliyyul 'azim. Samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu billah fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qulu sami'na wa ata'na rabbana wa ilaykal masir. La yukallifu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa alayha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'azim. Astaghfirullahaladzim. 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 Abdul Jibril kalamanahu la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita sebelumnya selamat datang kepada Bapak Ustadz Muhammad Lutfi Baihaqi. Betul ya Pak? Takut salah. Sebelum kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh beliau, perlu kami sampaikan bahwa anak yatim yang ada di RW 15 dari RT 1 sampai dengan RT 8 berjumlah 33 anak, itu adalah usia sekolah. Jadi kami PKK RW 15 memberikan santunan rutin biasanya kepada putra-putri kita yang yatim untuk usia sekolah. Jadi untuk yang belum sekolah atau yang sudah lulus SMA sudah tidak menjadi tanggung jawab kami di PKK. Semoga anak yatim yang ada di lingkungan kita tidak bertambah seperti yang tadi Pak Masmi sampaikan, dan semoga donatur-donatur kita juga yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini, pada acara hari ini memberikan donasinya, memberikan bantuannya kepada kami ucapkan terima kasih. Semoga amal ibadah Bapak Ibu semua dicatat sebagai amal ibadah yang ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada pihak-pihak yang membantu berlangsungnya acara atau kegiatan PKK ini juga diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan PKK ini sudah berjalan 4 kali ya Bapak Ibu, perlu disampaikan juga. Biasanya kita mengadakan santunan yatim setiap bulan suci Ramadan, santunan besar maksud kami. Tapi mengingat kemarin sempat kita pandemi, itu sempat vakum, dan alhamdulillah tahun ini kita bisa berjalan lagi. Semoga di tahun-tahun ke depan tidak ada kendala, tidak ada lagi pandemi sudah tidak ada lagi, corona sudah tidak ada lagi, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita ini untuk putra-putri yang ada di lingkungan kita. Baiklah Bapak Ibu semua, marilah bersama-sama kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhammad Lutfi Baihaqi. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara al-azman wa khassa ibadahu bi syahri Ramadan bil afwi wal ghufran wal bisri wal ridwan wa ala alihi wa ashabihi awwali dakhil babil jinan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد سر حياة الوجود أمين والسبب الأعظم لكل موجود. صلاة تثبت في قلوبنا الإيمان وتحفظنا القرآن وتفهمنا منه الآيات وتفتح لنا بها نور الجنات ونور النعيم ونور
sahbihi wa barik wa sallim amma ba'd. Dan sayyidih wa waslaqil qaidin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu maulana al-azim. Masyarakat wabil khusus yang punya lingkungan Bapak RW 15, yaitu Bapak Mugeni. Mudah-mudahan kita doakan dalam sehat afiat kamilah, senantiasa bersinergi dan bersemangat untuk membina kita masyarakat, khususnya di lingkungan RW 15, dan juga para anak-anak yatim yang telah diperhatikan di lingkungan ini. Mudah-mudahan senantiasa wabil khusus semua yang ada di lingkungan RW 15 mendapatkan maghfirah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang sama-sama kita hormati para ketua RT dari 1 sampai 8. Kalau saya sebutin ini ngabsen. Mohon maaf yang saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi ta'zim dan mahabbah. Mudah-mudahan Bapak RT kita selalu diberikan sehat afiat kamilah, enggak pernah bosan untuk membina masyarakatnya, baik yang di RT 1 sampai dengan 8. Mudah-mudahan juga diberikan maghfirah Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya. Dan juga yang saya hormati para anggota PKK atau P3K. PKK apa? Sengaja ngetes ini pada tidur apa enggak. Alhamdulillah udah pada sahur ya. Mudah-mudahan para anggotanya pun diberikan sehat afiat dan selalu bersemangat, sekalipun mungkin tadi dikatakan sempat vakum. Ya, insya Allah semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, terlebih memawasi daripada diri anak-anak kita yang yatim, insya Allah Allah pun akan memperhatikan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus, teristimewa pada putra-putri kita yang mereka yang mungkin beda dengan putra-putri yang lainnya, yaitu para anak-anak yatim. Mudah-mudahan beliau pun insya Allah kita doakan mereka akan menjadi cikal bakal ujung tombak perjuangan agama dan bangsa ke depan. Mudah-mudahan perhatian yang kita berikan pun menjadikan motivasi belajar mereka benar-benar belajar yang semangat, menjadi anak yang soleh dan solehah, dan menjadi kebanggaan masyarakat terlebih bangsa dan negaranya. Amin ya rabbal alamin. Dengan Bapak RT dalam rangka berbagi kepada anak-anak aitam, ini ada temanya, membahagiakan anak-anak yatim menjelang hari raya Fitri. Ya. Mudah-mudahan segala niat apa yang diniatkan, terutama dari masyarakat kita setempat, khususnya RW 15, senantiasa juga Allah berikan ganjaran pahalanya. Sedikit apapun yang kita lakukan, terlebih yang besar, yang banyak pun Allah berikan daripada ganjarannya, kecuali bagi mereka orang-orang yang senantiasa illal ladzina amanu wa amilus solihati falhum ajrun ghairu mamnun. Orang-orang yang beriman kepada Allah, jangan pun melakukan sesuatu yang banyak, sesuatu yang kita anggap kecil, mendapatkan ganjaran pahala yang melimpah ruah dalam padan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun nanti kita udah tua renta, kita pikiran sudah enggak konsentrasi lagi. Kalau orang dulu bilang pikun apa ya? Tapi pahala tersebut terus Allah berikan, falahum ajrun ghairu mamnun, hatta tufi, sampai meninggalnya tu orang, kalau dia sudah mendapatkan bekal apa yang dia lakukan dengan atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak akan putus-putus itu pahala yang Allah berikan kepada orang tersebut. Mudah-mudahan kita semua termaktub golongan orang-orang yang mendapatkan kenikmatan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan salawat yang kita lakukan, mungkin tadi diawali dengan salawat karena saya terlambat. Mudah-mudahan salat yang kita baca sampai kepada keluarga dan sahabat, sampai kepada daripada khususnya kita harapan yang ngarep berkah, ngarep syafaat pertolongan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika nanti di mahsyar. Mudah-mudahan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang yatim, ya, sebenarnya bukan hanya seorang yang dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang ingin memfasilitasi, yang ingin memberikan donasi, yang ingin memberikan sumbangsih kepada anak-anak yatim.
Ya tentunya kita yang ada di lingkungan RW 15. Ternyata malaikat Jibril, Bu, pernah bisik-bisik kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril ini iri kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai malaikat Jibril ingin menjadikan atau dirinya dijadikan sebagai manusia, yaitu umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pastinya kita bertanya-tanya, Bapak Ibu semua, kok malaikat yang levelnya udah di atas pengen jadi manusia? Kita yang jadi manusia pengen mendapatkan pahala seperti malaikat. Benar ya, Bu? Benar nggak, Pak? Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditukil atau dicat oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani, ternyata malaikat Jibril iri, diantaranya salah satunya melihat umat-umat Nabi Muhammad mendapatkan pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih digoyang-goyang keyakinan kita, digoyang-goyang daripada keimanan kita, keyakinan kita, terlebih khususnya emak-emak yang ada di dapur-dapur. Gara-gara minyak, emak-emak nggak tenang ibadahnya. Tapi di sini sih kelihatan muka-muka orang tenang semua. Ya. Sekalipun nggak ada minyak, ya udah gantilah pakai air, insya Allah jadi seblak. Tapi kelihatan di sini Pak, ibu-ibu kita tenang-tenang semua, masya Allah. Orang lagi nungguin maghrib. Apa yang menyebabkan malaikat Jibril iri jadi manusia sampai pengen menjadi umat Nabi Muhammad? Ternyata yang pertama, karena melihat umat Nabi Muhammad senantiasa yang pertama dalam ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat berjamaah itu masya Allah pahalanya 27 kali lipat dibanding munfarid. Apalagi ketika masuk bulan Ramadan yang 27 tadi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika mereka masuk bulan suci Ramadan, bukan hanya sholat yang dikatakan yang 5 waktu saja yang wajib, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ditambah lagi dengan rangkaian sholat sunat tarawih, sholat sunnah witir. Benar, Bu? Tuh yang iri, yang diirikan malaikat Jibril. Kita ada iri nggak nih? Insya Allah di sini semua pada iri. Kalau nggak tarawih malam pertama, malam kedua, bolong-bolong pada iri. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Sekalipun kadang sekali waktu ngintip imam tarawihnya, ini siapa nih, ustaz siapa ini? Ada terlebih yang ada dalam lingkaran bulan syahrul Ramadan. Karena di bulan Ramadan terlebih yang kita laksanakan pada tahun ini atau pada waktu ini udah masuk 10 terakhir bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan bukan hanya makhluk-makhluknya yang benar-benar taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih makhluk yang kita tidak bisa melihat, yaitu malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allah tumpah ruahkan ke alam dunia untuk apa? Mendoakan bagi mereka hamba-hamba atau umat-umat Nabi Muhammad yang senantiasa menghiasi lisannya, dirinya untuk zikrullah, rattan min dzikrillah, melaksanakan ibadah qiyamul lail dihiasi dengan qiraatul Quran. Alhamdulillah kayaknya di sini semua anak-anak kita pada khatam Quran semua, ya. Amin ya rabbal. Ini pada ngaji Quran kan ya anak yatim. Bacakan yatim, ya. Bacakan, niatkan ketika baca Quran, terutama anak-anak yatim, niatkan untuk mereka para donatur-donatur kita. Karena berkat mereka kita alhamdulillah kebagian setiap tahunnya. Ya mudah-mudahan hampir setiap acara ya daripada Ramadan dan juga Muharram mendapatkan itu tadi ya perhatian khusus. Ya. Bacain benar-benar, niatin bacaan tersebut, pahalanya dikhususkan kepada mereka yang senantiasa memperhatikan kita. Ya nak ya. Ini banyak di sini anak yatim ya. 30. Tapi yang baru kelihatan belum 30 nih. Yang kedua, yang membuat malaikat Jibril iri kepada manusia sampai malaikat Jibril pengen jadi seorang manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala yang hidup di alam dunia, karena sebab seorang hamba itu manusia, terlebih umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memelihara dan memperhatikan para aitam, anak-anak yatim. Nah, ini dia nih.
niat benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Ini pahalanya besar, pahalanya gede. Sampai Nabi katakan ana wa kafirul yatim hakaza. Aku dengan orang-orang yang mencintai anak yatim seperti jari manis dengan jari tengahnya Nabi kita Muhammad SAW, berdempetan, berdekatan. Kira-kira dekat sama Nabi senang nggak Bu? Bu, jangan dekat Nabi, dekat sama suami aja senang banget Bu. Masya Allah. Bagaimana dekat dengan Nabi Muhammad SAW? Sampai dalam satu keterangan kitab Hubbul Mutabaddil, pijakan satu kaki Nabi Muhammad di dalam satu gunung Uhud, itu gunung bergetar dan goyang. Gunung bergetar dan goyang karena dipijak oleh kaki seorang yang mulia, yang diciptakan oleh Zat yang Maha Mulia, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau orang ganggang pepaya bilang ketika gunung bergoyang, gemetar, pastinya akan terjadi gempa dan meletus. Benar. Tapi ini tidak pada gunung Uhud. Ketika dipijak dengan Nabi kita Muhammad beserta empat sahabat yang mengiringi, yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, itu gunung ternyata farhan wa sururan, sangat bergembira ketika diinjak kaki Nabi Muhammad kepada gunung tersebut. Maka sahabat yang empat ketika itu ketakutan, ya Rasulullah, fantabi, ya Rasulullah, hati-hati, ini akan ada gempa, ini akan ada yang namanya gempa bumi dan gunung meletus. Nabi Muhammad tersenyum, wahai sahabatku, bukan gempa, bukan gunung meletus, ini adalah rasa kegembiraan, kesenangan daripada ini gunung Uhud, karena sebab aku pijak kakiku ke tempat ini gunung. Maka ketika Nabi Muhammad ucapkan, ya Uhud uskun, ketika diucapkan Nabi Muhammad, wahai gunung, sudah diam. Akhirnya diam itu gunung. Benar. Para sahabat yang pas Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali terperangah. Benar juga ini kata Nabi Muhammad, bukan gempa, bukan gunung meletus, tapi kegembiraan yang begitu besar yang terjadi oleh gunung tersebut karena dipijak oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita tidak gembira? Itu gunung yang nggak punya hati. Bagaimana kita orang-orang yang tercipta ada hati, ada fitrah, ada perasaan kasih sayang yang memang Allah berikan kepada kita, pastinya kita orang-orang yang kepincut hati kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang yang senantiasa merangkul, yang memperhatikan anak-anak yatim akan diperhatikan juga bukan hanya Allah, tapi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, shaimin, shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih di bulan Ramadan, sekalipun sudah detik-detik terakhir 10 akhir daripada bulan Ramadan, jangan pernah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang sudah diberikan bulan yang istimewa, bulan yang sangat di dalamnya penuh melimpah ruah daripada natijah, yaitu pahala-pahala, bukan hanya pahala tapi juga maghfirah, ampunannya Allah, kasih sayangnya Allah tumpah ruah pada malam hari ini. Maka jangan pernah kita sia-siakan. Kembali ada dalam satu kisah Rasul Ummah karya Syekh Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Ini pun mudah-mudahan buat kita termotivasi dalam diri sebagai khususnya insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menceritakan salah satu kehidupan yang harmonis antara seorang muslim dan yang non muslim. Di sini ada non muslim, ada. Ini pun bisa kita petik menjadi pelajaran. Ternyata di dalam ini kitab yang diterangkan oleh Syekh Alwi, ada yang muslim, ada yang non muslim. Yang non muslim ini yang di dalam kitab ini diterangkan mereka orang-orang yang majusi, para penyembah api. Tapi mereka bertetangga dengan baik dengan orang-orang muslim, bertetangga dekat dengan orang-orang muslim. Yang muslim menghormati yang muslim, begitu juga kebalikannya. Sampai satu ketika nih yang majusi, yang nyembah api nyari anaknya lagi mainnya ngayat kejauhan kalau kata orang sini. Di mana anak saya? Ketika didapetin anaknya berada di tengah-tengah orang-orang yang beriman kepada Allah yang sedang melaksanakan puasa Ramadan. Apa yang dilakukan si bapak majusi ketika melihat anaknya lagi minum es, lagi makan di hadapan orang-orang beriman? Anak
anaknya langsung ditegur, ditarik sampai langsung segera diajak pulang. Kayaknya persis kayak orang kita itu ya. Melihat anak kita sekalipun usianya belum ada kewajiban puasa, ketika jajan emak ya udah jajan hari. Orang Majus ini tidak, karena Pak menunjukkan daripada menghormati taklim kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, tetangganya. Enggak sampai ditarik sampai ke rumahnya, ternyata sampai di rumahnya pun enggak tinggal diam di orang Majusi, ngomelin lagi. Kalau kayak mama sini ngomelnya bersambung. Apa yang diucapkan oleh bapaknya kepada anaknya? Ya waladi, wahai anaknya, ini adalah bulan yang diagungkan oleh umat Nabi Muhammad. Ini bulan yang sangat dimuliakan oleh orang-orang beriman yang mereka pada hari ini, tahun ini lagi melaksanakan puasa Ramadan. Kamu jangan makan di hadapan mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cakep kan nih? Ini namanya toleransi namanya nih Pak. Bukan toleransi ketika kita punya tetangga yang non-muslim kita suruh puasa, bukan. Dia menghormatin kita. Jadi ngajarin anaknya yang masih belia, masih belum dikategorikan belum akil balik, untuk menghormati saudara muslimnya. Jangan makan di hadapan orang muslim. Ya. Tapi kan kita umumnya mohon maaf, jangan anak-anak yang udah tua bangga aja kadang makan sebodoh amat. Alhamdulillah sih warteg-warteg pada tutup, tapi ada kaki yang berlanjutan gitu. Padahal bukan anak kecil. Udah gitu pulang dengan enaknya, nggak dimarahin dan nggak diingetin lagi sama istrinya. Waduh cakep udah. Yang tadi kejadian adalah orang yang Majusi yang menyembah api. Sampai segitunya ketika melihat anaknya makan di depan umum yang orang-orang beriman lagi dalam melaksanakan puasa, dimarahin. Ya, mudah-mudahan ini kita ambilnya itibar, terutama buat ibu yang senantiasa jagain anaknya di rumah. Kalau anaknya lagi makan kan, ya langsung tarik. Nah, jangan di situ sekalipun masih dalam keadaan kecil, atau masih balita, atau masih usia TK lah. Ya, kasih dia itu untuk di rumah diam. Ini kadang emaknya juga, kadang emak juga nggak puasa, malah kita dapat. Sama juga ini namanya. Ya. Memang ibu diberikan satu kebebasan untuk tidak puasa karena menstruasi. Beda dengan bapak-bapak. Bapak-bapak nggak ada liburan kecuali dalam keadaan sakit. Tapi kalau ada bapak-bapak sehat juga, jasmani rohani sehat tapi nggak puasa, ini harus dipertanyakan. Jangan-jangan kita dapat juga. Tapi insya Allah di sini nggak ada kayak gitu. Singkat cerita, ini orang Majusi yang tadi mengajarkan anaknya untuk menghormati orang Muslim yang lagi puasa meninggal dunia. Pada saat meninggal dunia, maka Fara'a fi manamil asatidati. Ketika itu dimimpikan oleh salah satu tetangganya, yaitu kalau kita bahasa kitanya ini ustaz yang beriman kepada Allah. Salah satu ustaz ngimpiin itu orang Majusi yang sudah meninggal. Ketika dalam mimpi itu ustaz kaget, lah kan dia orang non-muslim, kok dapat nikmat dari Tuhanku dalam mimpi? Kok juga dibuatkan istana yang begitu megah? Saking penasaran nih ustaz, langsung menghampiri orang Majusi tersebut. Majusi, aneh mau nanya, kok ente itu dapat istana yang begitu megah dari Tuhanku, dan engkau pun orang yang mendapatkan kenikmatan yang begitu besar dari Tuhanku. Apa sih kisi-kisinya? Apa sih yang kau perbuat sampai engkau mendapatkan kemuliaan di sisi Tuhanku? Kalau yang dapat orang beriman wajar Pak. Ini yang dapat istimewa tersebut adalah orang yang beda agama akidah dengan kita. Walhasil ketika diterangkan, wahai ustaz, wahai tetanggaku, aku ini mendapatkan karunia ridhonya berkahnya Allah Subhanahu wa taala, lantaran cuma satu, karena aku mendidik, memberikan edukasi, memberikan pendidikan kepada anakku, sekalipun aku orang yang tidak meyakini engkau punya Tuhan. Aku tidak melaksanakan puasa yang engkau laksanakan, tapi aku ada dalam diriku, keluarga aku didik ta'zim wa takrim untuk menghormati, menghargai orang muslim sekitar, tetangga-tetangga, yang pada akhirnya inilah yang menjadikan aku mendapatkan kemuliaan dari Tuhan. Tentunya ada dalam pikiran kita, Ustaz, itu yang non muslim aja ketika hormatin dapat kenikmatan banyak banget. Bagaimana kita? Kita orang yang beriman belum datang bulan Ramadan saja udah senang banget ya Bu ya.
Apalagi udah terakhir 10 Ramadan tuh ibu-ibu udah penasaran, senang banget, udah kapan ini baju baru apa dari bapak. Ya. Di dalamnya kita melaksanakan puasa, di dalamnya kita baca Quran, di dalamnya kita ada santunan anak yatim. Wah, banyak lagi dengan amaliyah yang insya Allah di situ akan ada banyak ridho Allah Subhanahu wa taala, maka pastinya akan mendapatkan lebih yang didapat orang majusi. Mudah-mudahan nih kita semua para donatur, para dermawan yang sudah mengumpulkan uangnya, terutama keluarga besar yang ada di lingkungan RW 15, benar-benar ketika menyisihkan hartanya niat lillah wa billah, nawaitu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan niatnya saya pengen ya ntar no tetangga saya mau si bulan no ngasih ini ya banyaknya, jangan ya, mudah-mudahan karena niat karena Allah Subhanahu wa taala, udah niat ikhlas. Jangan pernah disebut-sebutkan, jangan pernah kita ya sampai ketahuan. Maka dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kalau ngamal tangan kiri nggak boleh tahu. Bukan dalam arti ibu ketika ngamal tangan kiri ini artinya apa? Mereka para tetangga, mereka para sahabat, orang terdekat kalau bisa jangan tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memahami, yang tahu berapa besar yang kita keluarkan. Mudah-mudahan terutama adanya kegiatan seperti ini tentunya daripada elemen para umaro, para RT, para RW dan para ibu-ibu PKK ya. Mudah-mudahan senantiasa kebaikannya pun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala melimpah ruah. Tentunya juga anak-anak yatim kita doakan mereka juga nanti ke depannya tumbuh kembang menjadi anak-anak yang menjadi kebanggaan buat terutama kampungnya. Ya, terlebih besar terbesar agamanya, terbesarnya lagi adalah secara besarnya adalah itu negaranya. Mudah-mudahan ketika nanti tumbuh kembang dewasa mereka orang-orang yang menjadi pemimpin-pemimpin bangsa dan agama ke depan. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kalau saya simpulkan daripada kisah tersebut, yang pertama ternyata Ramadan ada pendidikan untuk kita senantiasa untuk melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya, terutama dalam ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa kita harus benar-benar perhatian khusus kepada anak-anak yatim. Ya. Dan juga anak-anak yatim yang sudah diperhatikan, jangan pernah lupa akan jasa-jasa mereka, para donasi, para umaro kita, para ketua RT RW kita, untuk didoakan juga mereka. Ya, sekalipun doanya pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, mau bahasa Sunda, bahasa Jepang nggak apa-apa, Allah Maha tahu. Doain. Ya, dan kamu yang ketika dikasih kepercayaan uang ya dalam bentuk ya prasarana sekolah, niatkan sekolah dengan benar. Jangan digunain dengan hal-hal yang tidak manfaat, biar semuanya dapat berkah, yang ngasih mendapat kecepatan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi doa daripada anak yatim, insyaallah keberkahan yang melimpah ruah, ditambah lagi di bulannya penuh berkah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, dengan adanya bulan Ramadan akhirnya saling berbagi kepada mereka, terutama anak-anak aitam yang sudah tidak punya lagi ayah. Mudah-mudahan ini pun terus bersinyalir menjadi satu kegiatan yang positif, kegiatan tiap tahun katanya tadi, kecuali kemarin gara-gara si COVID sama si Corona. Tapi alhamdulillah gara-gara COVID sama Corona, ibu-ibu alhamdulillah sekarang pada sehat semua ya, alhamdulillah. Baik ya, kurang lebihnya mohon maaf apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan motivasi buat diri kita, khususnya keluarga besar RW 15, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menghidupkan malam bulan Ramadan dengan aktivitas kegiatan yang baik-baik menuju daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Muhammad Lutfi Baihaqi. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadikan kita lebih baik lagi dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah Bapak Ibu, para putri kita, tapi karena waktunya sudah mepet sekali, jadi kami simbolis dulu hanya untuk 3 orang dulu, nanti yang lain akan kami bagikan langsung. Baiklah, Bapak RW ada mau sambutan dulu Pak?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ustaz Muhammad Lutfi Baihaqi, yang saya hormati Ketua Musyola Nurul Iman, yang saya hormati para ketua RT 01 sampai 08, Ketua PKK RW 015 beserta jajarannya, yang saya hormati para anak-anak yatim. Mudah-mudahan di sore hari ini sehat walafiat. Yang saya hormati para bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita bisa melaksanakan yaitu santunan yatim yang sudah vakum selama 2 tahun karena sesuatu hal yaitu pandemi. Alhamdulillah, saya ucapkan banyak terima kasih untuk kehadirannya anak-anak yatim. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para donatur yang telah menyisihkan rezekinya untuk anak-anak yatim kita di RW 15. Mudah-mudahan apa yang diberikan kepada panitia bisa tersalurkan dan mudah-mudahan rezekinya berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak panjang lebar. Saya mengucapkan mohon maaf apabila tempat dan jamuannya kurang. Terima kasih kepada panitia, ibu-ibu PKK RW 15. Saya support terus bahwa kegiatan anak yatim kita lanjutkan di setiap bulannya, Ibu. Dan saya juga mohon untuk bapak-bapak untuk menjadikan setiap donatur setiap bulannya di RW 15, karena di RW 15 itu ada anak yatim yang perlu kita sambangi ya, untuk kita bagikan rezekinya untuk mereka. Itu saja yang sangat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak RW. Kami mohon pada dan juga Badik Abizar untuk naik ke atas dulu.